Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 74. Melihat Hagen berjalan ke arahnya, Gangzi sangat ingin bangun, tetapi rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Hagen terlalu berat. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Di belakangku adalah geng naga merah, dan pemimpin kita adalah Feng Zihai. Melihat wajah muram Hagen, Gangzi sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar dari geng naga merah. Feng Zihai. Hagen mencibir, jika kamu tidak mengatakan kamu anggota geng naga merah, aku bisa menyelamatkanmu. Sekarang kamu tidak punya kesempatan. Setelah Hagen selesai berbicara, dia menginjaknya, langsung menghancurkan kaki Gangzi berkeping-keping. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, dia tidak dapat menghubungkannya. Apa? Rasa sakit yang parah membuat Gangzi berteriak putus asa dan terus berguling-guling di tanah. Melihat serangan kejam Hagen dan wajahnya yang dingin, Li Dongmei ketakutan, tubuhnya gemetar mati-matian, matanya penuh kengerian. Adapun Bos Qiu, dia juga berkeringat dan kakinya sedikit gemetar. Hagen mengambil uang itu di tanah, dan hanya menatap Li Dongmei dengan dingin. Yang satu ini saja membuat Li Dongmei ketakutan hingga jatuh ke tanah. Melihat Li Dongmei seperti itu, Hagen mencibir, langsung masuk ke bank, dan menyetorkan kembali uangnya. Ketika Hagen kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Wang Hanhan masih bersama Wang Changfeng. Melihat kembalinya Hagen, Wang Hanhan bergegas menemuinya dengan penuh semangat. Wang Hanhan hanya ingin bertanya kepada Hagen tentang hal itu, tetapi ingat bahwa ibunya masih ada di sana, jadi dia tidak membuka mulutnya. Hagen, kemana kamu nak pergi? Hanhan sudah lama menunggumu, kalian berdua keluar dan mengobrol dengan baik. Ketika Tang Honging mendengar bahwa Hagen telah kembali, dia menegur dengan sedikit ketidakpuasan. Bu, aku sedang mengurus sesuatu. Hagen menjelaskan. Bibi Chen, aku pergi dengan kakak Hagen. Wang Hanhan menarik Hagen dan berjalan keluar. Sekarang dia ingin tahu bagaimana Hagen menangani masalah ini. Oke, ayo pergi. Aku mengobrol denganmu, lalu kita akan makan malam di rumahku pada siang hari. Tang Honging mengangguk dengan gembira. Hagen pergi dengan Hanhan, dan Tang Honging berkata dengan ekspresi lega, Bibi Hanhan, menurutku kedua anak ini cocok. Menurutku mereka berdua juga bagus, hahaha. Wang Changfeng juga tertawa. Kakak Hagen, apakah orang-orang itu mempersulitmu? Apakah mereka memukulmu? Berjalan keluar pintu, Hanhan bertanya dengan penuh semangat. Tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang riba. Sudah baik-baik saja. Aku akan bekerja keras di masa depan. Aku akan pergi ke wawancara besok. Jika memungkinkan, aku akan membawamu ke sana. Di masa depan, aku akan mencarikan pacarku sendirian, jadi aku harus membuka mata. Hagen sedikit tersenyum. Wang Hanhan mengangguk, menatap Hagen dengan sedikit cinta di matanya, tetapi Hagen tidak pergi menemuinya. Hagen hanya menganggap Wang Hanhan sebagai adik perempuannya dan tidak punya ide lain, jadi dia tidak ingin Wang Hanhan salah paham. Tepat ketika Hagen sedang berjalan-jalan di komunitas bersama Wang Hanhan, telepon tiba-tiba berdering. Su Yuki menelepon. Hagen, dari mana saja kamu? Kenapa kamu tidak lagi di Panlong Bay Villa? Aku bertanya kepada satpam dan mereka bilang kalian semua sudah pergi. Su Yuki pergi ke Teluk Panlong untuk mencari Hagen, tetapi ternyata Hagen tidak ada di sana. Orang tua saya tidak terbiasa tinggal di sini, jadi saya kembali untuk tinggal di sini. Meskipun tempatnya agak bobrok, ada banyak tetangga di lingkungan ini, semuanya adalah kenalan. Hagen berbohong karena dia tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan Panlong Bay Villa. Oh! Su Yuki mengerang, jelas sedikit kecewa. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Hagen menutup telepon. Kakak Hagen, apakah itu pacarmu? Setelah Hagen menutup telepon, Wang Hanhan bertanya dengan suara rendah. Hagen terkejut, dan tidak tahu bagaimana menjawab Wang Hanhan. Hagen tidak tahu apakah Su Yuki adalah pacarnya sekarang, lagi pula. Mereka berdua belum resmi menjalin hubungan. Bab 75. Melihat Hagen tertegun, Wang Hanhan tersenyum, jangan katakan jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Hagen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah berjalan-jalan dengan Wang Hanhan sebentar,
keduanya kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Hongcheng, Xiao Lei sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan sedikit bosan. Dia tidak ingin tinggal di rumah sakit dan ingin pulang, tetapi ayahnya Xiao Yan tidak setuju dan bersikeras membiarkan dia memulihkan diri di rumah sakit sebelum kembali ke rumah. Lagi pula, dengan sumber keuangan keluarga Xiao, tidak masalah bagi Xiao Lei untuk tinggal di rumah sakit selama setahun. Ketika Xiao Lei bosan, pintu bangsal didorong terbuka, dan Geng Shanshan masuk dengan kotak makan siang. "Kakak Lei, aku punya kabar baik untukmu." Begitu dia masuk, Geng Shanshan berkata dengan penuh semangat. "Kabar baik apa?" Xiao Lei bertanya. Kemudian Hagen diusir dari Villa Teluk Panlong, dan dia mungkin dibujuk oleh Suyuki. Geng Shanshan berkata dengan penuh semangat. "Mengapa?" Xiao Lei juga sangat gembira. Jika Hagen memiliki perlindungan dari keluarga Su, maka Hagen tidak akan menjadi apa-apa, dia ingin menghancurkan Hagen sampai mati, dan itu hanya dalam hitungan menit. "Kenapa lagi?" "Saya pikir Suyuki tidak menyukai Hagen lagi. Dia pasti hanya menggoda Hagen. Lagi pula, keduanya bukan keluarga yang sama. Bagaimana mungkin Suyuki menyukainya?" Pagi-pagi sekali, Satpam di area Villa Teluk Panlong mengatakan bahwa orang tua Hagen pergi dengan membawa barang-barang mereka dan kembali ke komunitas asal, kata Geng Shanshan. "Hahaha, bagus sekali." Xiao Lei tertawa keras. "Ketika aku menjadi lebih baik, mari kita lihat bagaimana aku menghadapi Hagen itu. Aku ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada mati." Keesokan paginya, San Fue menelepon, dan dia telah meminta San Xiaomeng untuk menjemput Hagen. "Ayo pergi ke perusahaan San Xiaomeng bersama." Setelah mendengar ini, Chen Baoguo buru-buru mendesak Hagen untuk bangun. "Hagen, kamu harus bekerja dengan baik hari ini. Ini adalah perusahaan besar. Jika kamu benar-benar dapat bekerja di dalamnya, kamu dapat menjadi manajer departemen atau sesuatu di masa depan, dan kamu akan dapat menetap dalam stabilitas di masa depan." Chen Baoguo mendesak Hagen. "Mengerti, Ayah." Hagen mengangguk, dan mengambil sepotong pakaian dengan santai dan mengenakannya di tubuhnya. "Ini wawancara, bagaimana kamu bisa memakai pakaian ini?" Chen Baoguo sedikit mengernyit. "Pakai jas, jadilah pintar." "Ayah, aku tidak punya jas." Hagen sama sekali tidak punya kebiasaan memakai jas, jadi dia tidak pernah membeli jas. Ini Tang Hongying yang datang dan berkata kepada Hagen, "Omong kosong. Kenapa tidak ada yang seperti itu? Kamu lupa bahwa aku membelikanmu jas 3 tahun lalu, itu untuk kamu pakai untuk pernikahanmu, dan ternyata keluar." Ketika Tang Hongying mengatakan ini, dia buru-buru menutup mulutnya, dia tidak ingin membicarakan masa lalu ketika Hagen melakukan wawancara hari ini. Segera, Hagen mengenakan setelan yang dia beli 3 tahun lalu. Meskipun dia sudah cukup tua, itu masih sangat baru. Lagi pula, Hagen tidak pernah memakainya sekalipun. "Putraku tampan dalam setelan jas, ayolah." Chen Baoguo menepuk pundak Hagen. "Hagen, kemarilah dan biarkan ibu menyentuh." Tang Hongying tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa menyentuhnya dengan tangannya, merasakan penampilan Hagen dalam setelan jas. Saat ini, di lantai bawah rumah mereka, sebuah BMW seri 3 berwarna merah diparkir di pintu masuk komunitas, di depan mobil. San Xiaomeng memandangi komunitas yang agak bobrok itu dengan sedikit jijik. "Tempat rusak macam apa ini? Baunya sampai mati, tapi orang masih bisa tinggal di sana." San Xiaomeng mengerutkan kening dan mencubit hidungnya. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayah, tetapi dia bahkan memintaku untuk menjemputnya." San Xiaomeng bergumam, dan melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Saat ini, San Xiaomeng mengenakan pakaian profesional dengan sepasang kaki putih terbuka, menyebabkan banyak orang melihat ke samping, sedangkan San Xiaomeng penuh dengan wajah. Dia adalah begitu menghina sehingga dia memandang rendah orang-orang yang keluar dari komunitas ini. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Hagen masih belum turun, San Xiaomeng memanggil Chen Baoguo. Bab 76. Ini adalah nomor yang diminta San Xiaomeng dari San Fuhai. Setelah Chen Baoguo menjawab telepon, San Xiaomeng berkata tanpa basa-basi, "Jam berapa sekarang?"
Berapa lama Anda ingin saya menunggu? Saya tidak tahu waktu. Don, jangan lupa bahwa keluargamu yang memohon padaku, tetapi kamu masih memintaku untuk menunggu? Setelah San Xiaomeng selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Chen Baoguo berbicara. Di sisi lain, Chen Baoguo di sisi lain tertegun sejenak setelah menjawab telepon, dan wajahnya sedikit malu. Lagi pula, di usianya, dia dipukuli oleh seorang gadis kecil bernama San Xiaomeng. Chen Baoguo akan menanggungnya. Ayah, siapa yang menelepon? Hagen bertanya. Ini Xiaomeng, aku menunggu di bawah. Cepat turun, ingat untuk mengatakan hal-hal baik padanya. Chen Baoguo mendesak Hagen untuk turun. Hagen turun dan melihat San Xiaomeng menunggu di pintu. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku membuatmu menunggu." Melihat Hagen, San Xiaomeng segera menjadi marah dan berkata, "Jika bukan karena kata-kata ayahku, aku tidak akan repot-repot menjemputmu. Lihat apa yang kamu kenakan? Jas dari dinasti mana? Itu terlalu kuno." Hagen sedikit mengernyit, tetapi dia menahan amarahnya dan berkata, "Saya membeli ini 3 tahun lalu, tapi ini masih baru." Yang baru tidak berguna, anak muda masih memakai pakaian kuno. San Xiaomeng melengkungkan bibirnya. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengambil uang kembalian?" kata Hagen. "Lupakan, jam berapa sekarang, bagaimana bisa terlambat?" Masuk ke dalam mobil, San Xiaomeng membuka pintu mobil dengan wajah dingin, dan langsung duduk di dalamnya. Hagen ingin duduk di kopilot, tetapi saat dia membuka pintu, San Xiaomeng menghentikannya dan berkata, "Duduk di belakang, bisakah kamu juga duduk di kopilot?" Hagen mengerutkan kening, lalu duduk di belakang, dan San Xiaomeng bergegas keluar tanpa menunggu Hagen duduk diam. Untungnya, Hagen punya waktu untuk kembali lagi, kalau tidak, dia akan tiba-tiba jatuh. "Ingat, Anda tidak bisa mengatakan Anda mengenal saya ketika Anda masuk ke perusahaan. Saya tidak peduli apakah Anda mendapatkan wawancara atau tidak. Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jangan berharap saya membantu Anda. Saya cukup untuk memperkenalkan Anda ke perusahaan untuk wawancara." Dalam perjalanan, San Xiaomeng banyak memberitahu Hagen, yang paling penting adalah mencegah Hagen mengatakan bahwa dia mengenal dirinya sendiri, karena dia takut Hagen akan mempermalukan dirinya sendiri. "Oke." Hagen baru saja menjawab kata yang bagus dengan enteng. Segera, mobil itu tiba di perusahaan San Xiaomeng. Ini adalah perusahaan kolektif, dan seluruh kantor memiliki lebih dari 10 lantai. Xinyu Daily Chemical Co., Ltd. Hagen mengangkat kepalanya, melihat nama perusahaan besar itu, dan sedikit mengernyit. Apakah ini bisnis keluarga Su? Jika Hagen mengingatnya dengan benar, perusahaan kimia harian Xinyu ini juga merupakan bisnis keluarga Su. Dia ingat bahwa Suyuki sepertinya telah menyebutkan bahwa ini adalah hari ulang tahun Suyuki, dan Su Wenzong mendirikan perusahaan tersebut untuk Suyuki, hadiah ulang tahun. Suyuki adalah ketua dan badan hukum perusahaan ini, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam manajemen dan jarang datang ke perusahaan ini. Benar, ini adalah perusahaan milik orang terkaya di Hongcheng, keluarga Su. Suatu kehormatan besar bisa bekerja di sini. Berbagai keuntungannya jauh lebih baik daripada perusahaan lain. San Xiaomeng berkata dengan sangat bangga. Hagen tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti San Xiaomeng ke perusahaan. Begitu dia berjalan ke pintu, dia melihat seorang pemuda tampan, tinggi, dan tampan berjas berdiri di depan pintu. Orang ini adalah pacar San Xiaomeng, Cui Xiuan. "Xiaomeng, kenapa kamu datang ke sini hari ini?" Setelah Cui Xiuan melihat San Xiaomeng, dia langsung menyapanya dengan senyuman di wajahnya. "Jangan sebut-sebut, ayahku memintaku untuk menjemput anak dari rekan seperjuangan itu, jadi nanti." San Xiaomeng cemberut, sedikit tidak senang. Bab 77. Cui Xiuan memandang Hagen di belakang San Xiaomeng. Kilasan penghinaan muncul di matanya, lalu dia meraih tangan San Xiaomeng dan berjalan maju. Hagen hanya bisa mengikuti di belakang, sementara Cui Xiuan dan San Xiaomeng saling berbisik. "Jika kamu tidak ingin dia bekerja di sini, aku akan menepisnya selama wawancara nanti. Lagi pula, hari ini adalah wawancaraku." Cui Xiuan berkata dengan suara rendah.
Jangan membuatnya terlalu jelas, atau dia akan memberitahu ayahku bahwa ayahku akan membunuhku lagi. Orang ini baru saja keluar dari penjara, jadi kamu bisa menolaknya dengan masalah ini. San Xiaomeng juga berbisik di telinga Cui Xiyuan. Mereka takut Hagen akan mendengarnya, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hagen telah mendengar setiap kata dari percakapan mereka berdua. Kemampuan mendengarkan Hagen saat ini tidak sebanding dengan orang biasa. Hagen dari belakang tertawa dingin. Hagen sama sekali tidak peduli apakah dia bisa diwawancarai atau tidak. Dia hanya melakukan gerakan saja. Setelah mengikuti San Xiaomeng dan yang lainnya ke lantai daftar penjualan, San Xiaomeng menunjuk ke Cui Xiyuan, lalu berkata kepada Hagen, "Kamu ikuti dia, ingat apa yang aku katakan, jangan beritahu siapapun di sini." Hagen mengangguk, lalu mengikuti Cui Xiyuan ke kantor wawancara. Saat ini, sudah banyak orang yang menunggu di luar. Orang-orang ini semua ada di sini untuk wawancara. Lagi pula, ini adalah perusahaan grup dengan manfaat yang baik, jadi mereka yang ingin datang banyak, termasuk beberapa mahasiswa terkenal. Tunggu di luar, seseorang akan memanggilmu nanti. Setelah Cui Xiyuan mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung masuk ke kantor, sementara Hagen menemukan kursi untuk duduk dan beristirahat. "Bung, apakah kamu di sini untuk wawancara juga?" Duduk di sebelah Hagen, seorang pemuda berkacamata bertanya pada Hagen. "En?" Hagen mengangguk. "Kamu lulus dari sekolah mana?" "Aku tahu bahwa banyak orang yang diwawancarai kali ini adalah lulusan dari universitas bergengsi. Lihatlah gadis berok itu. Kudengar dia dari Universitas Qingbei, dan pria dengan ransel itu dari Universitas Haida. Lulus." Pria muda itu mengikuti Hagen dengan ekspresi iri. "Saya dari sekolah bisnis Beijiang." Hagen sedikit tersenyum. "Mahasiswa dari Beijiang?" Pemuda itu terkejut sesaat, dan kemudian dia berkata dengan heran, "Kamu berani datang ke perusahaan ini untuk wawancara dengan ijazahmu. Ini benar-benar berani. Universitasmu tidak sebaik universitasku." "Sekolah teknik Lansiang." Pemuda itu memandang Hagen dengan sedikit bangga di matanya, dia akhirnya menemukan seseorang dengan ijazah lebih rendah dari dirinya. Hagen tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang gadis berjubah datang dan berkata kepada pewawancara, "Semuanya, berikan resume Anda, dan saya akan memanggil semua orang untuk wawancara secara berurutan." Ketika semua orang mendengar ini, mereka buru-buru menyerahkan resume yang telah disiapkan dengan hati-hati. Hanya Hagen yang duduk tak bergerak. "Tuan, di mana resume Anda?" Gadis itu melihat Hagen tidak bergerak, jadi dia bertanya. "Saya tidak menyiapkan resume," kata Hagen datar. Melihat Hagen tidak menyiapkan resume untuk wawancara, mata gadis itu berkilat kaget, tetapi dia masih bertanya, "Tuan, siapa namamu? Aku akan meneleponmu nanti." "Namaku Hagen," kata Hagen. Gadis itu mengangguk, berbalik dan berjalan ke kantor. Semua orang memandang Hagen seolah-olah mereka bodoh pada kesempatan seperti itu, mengenakan setelan usang dan tidak menyiapkan resume, bagaimana dia bisa mendapatkan wawancara. Hanya pemuda yang baru saja berbicara dengan Hagen yang memandang Hagen dengan aneh, lalu tiba-tiba berbisik, "Saudaraku, apakah kamu ada hubungannya dengan dia? Apakah kamu melewati pintu belakang?" Hagen terkejut, bertanya-tanya mengapa pemuda itu menanyakan pertanyaan seperti itu. "Kamu pasti melewati pintu belakang. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menyiapkan resumemu, dan orang yang membawamu ke sini tadi, aku melihat bahwa dia adalah seorang eksekutif di perusahaan ini. Pantas saja kamu begitu tenang." Wajah pemuda itu tersanjung, sambil tersenyum, dia mengeluarkan sekotak permen karet dari sakunya dan menyerahkannya kepada Hagen. Hagen juga tidak sopan, dia hanya mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Bab 78. "Kakak, jika kamu benar-benar kerabat, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik kepadaku nanti? Jika aku bisa diterima, aku akan mentraktirmu makan malam di hotel besar." Pria muda itu menatap Hagen dengan penuh harap. Hagen sedikit tersenyum, "Oke, jika saya berhasil, saya akan mengatakan sesuatu yang baik untuk Anda." Terima kasih banyak,"
pemuda itu memiliki wajah bahagia, dan dia terus mengikuti Hagen untuk berterima kasih padanya. Segera, wawancara dimulai, satu persatu orang yang diwawancarai masuk dengan gugup, dan kemudian keluar dengan frustrasi, bahkan orang yang diwawancarai dari universitas bergengsi pun gagal. Melihat bahwa semua orang yang diwawancarai dari universitas bergengsi itu gagal, pemuda di samping Hagen menjadi lebih gugup, tangannya sedikit mengepal, dan telapak tangannya berkeringat. Selanjutnya, Hagen. Segera, giliran Hagen. Ketika Hagen bangun, pemuda di sampingnya menangkapnya. Saudaraku, kamu harus mengatakan sesuatu yang baik untukku, aku mengandalkanmu. Anak laki-laki itu berkata dengan gugup. Hagen mengangguk, dan berjalan ke kantor. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat 3 orang duduk di belakang meja, dan gadis yang baru saja menerima resumenya berdiri di sampingnya. Cui Siwan duduk di tengah, jelas, dia adalah pewawancara utama untuk wawancara hari ini, dan 2 di kiri dan kanan hanyalah pelapis. Apakah dia bisa lulus wawancara? Yang dia butuhkan hanyalah sepatah kata dari Cui Siwan. Cui Siwan memandang Hagen dan berkata dengan tenang, "Perkenalkan dirimu." Tepat ketika Hagen hendak berbicara, seorang pewawancara di sebelah Cui Siwan berkata, "Karena Anda tidak memiliki resume, Anda perlu memberitahu saya tentang pengalaman Anda dalam beberapa tahun terakhir setelah lulus dari universitas." Hagen mengangguk, dan berbicara singkat tentang pengalamannya setelah lulus. Tentu saja, dia juga berbicara tentang pemenjaraannya. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Hanya saja ketika Hagen menceritakan tentang pemenjaraannya, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan keterkejutan. Jelas, Cui Siwan baru saja memberitahu mereka tentang hal itu, jadi orang-orang ini tidak akan terkejut. Setelah Cui Siwan mendengarkan, matanya sedikit terpejam, tangannya terlipat di dadanya, dan dia bersandar di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, gadis di sampingnya bergegas maju untuk memberikan pijatan lembut pada Cui Siwan. "Tahukah Anda perusahaan apa kami ini? Apakah Anda tahu siapa bos perusahaan kami? Apakah Anda berani datang untuk wawancara dengan seorang tahanan reformasi melalui buruh yang baru saja keluar dari penjara?" Seorang pewawancara tersenyum menghina. "Mengapa tidak? Apakah perusahaan Anda memiliki aturan yang jelas bahwa orang yang pernah di penjara tidak boleh diwawancarai? Selain itu, apa salahnya berada di penjara? Apakah seseorang harus menjadi orang jahat jika sudah di penjara?" Hagen tersenyum ringan. "Walaupun perusahaan kami tidak memiliki peraturan yang jelas, Anda adalah reformis tenaga kerja. Jika Anda masuk ke perusahaan, itu akan mempengaruhi citra perusahaan kami. Saya percaya perusahaan lain tidak ingin Anda dibebaskan dari penjara. Sebaiknya Anda sadar diri. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya wajah." Pewawancara memandang Hagen dengan main-main, sepertinya dia sengaja mempermalukan Hagen, dan suaranya sangat keras. Kali ini, pewawancara di luar mendengarnya juga, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan, dan pemuda yang baru saja berbicara dengan Hagen bahkan lebih terkejut. "Sial, ternyata itu adalah tahanan reformasi melalui kerja paksa, menyia-nyiakan sepotong permen karet untukku, sangat sial." Pria muda itu bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Hagen di kantor sama sekali tidak marah, dia tersenyum ringan dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan memiliki wajah untuk duduk di sini tanpa kemampuan seorang pria. Kamu memiliki lingkaran hitam di seluruh matamu. Apakah kamu melihat istrimu di malam hari? Tapi itu tidak berguna sama sekali, tidak bisakah kamu tidur sepanjang malam?" Kata-kata Hagen mengejutkan pewawancara, dan dia menatap Hagen dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak mengerti, bagaimana Hagen tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki. Bab 79. Ini rahasianya, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Di mata orang luar, dia memiliki keluarga bahagia dengan suami istri yang harmonis. Hanya dia yang tahu. Di malam hari, dia jatuh dalam kesakitan yang mendalam. Sekarang Hagen mencapai titik sakitnya, yang membuat pewawancara marah, dan urat di dahinya membengkak. "Kamu berbicara omong kosong, kamu tidak memiliki kemampuan laki-laki, aku punya istri dan anak, keluargaku sangat bahagia.
Pewawancara berteriak keras, dan sengaja membuat anak itu sangat serius, untuk membantah Hagen dan membuktikan bahwa Hagen berbicara omong kosong. Hagen tersenyum, bahkan jika Anda memiliki anak, itu bukan milik Anda sendiri, tidak diambil, menantu perempuan Anda yang melahirkan orang lain, karena masalah Anda sejak kecil, dan itu disebabkan oleh kecelakaan atau eksternal. Paksa, sehingga kamu tidak tahan. Kamu telah kehilangan kekuatan seorang pria. Ledakan. Begitu Hagen selesai berbicara, pewawancara membanting meja dan berdiri, memelototi Hagen dan berkata, "Apakah Anda menyelidiki saya?" Pewawancara memang ditendang di selangkangan oleh seekor keledai ketika dia masih kecil, sehingga dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi laki-laki, dan dia baru saja mengambil seorang anak setelah menikah. Kecuali orang-orang di kampung halamannya, tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini di Hongcheng. Dia sengaja menjauh dari kampung halamannya karena alasan ini, tetapi Hagen mengatakannya secara langsung. "Kamu tidak layak untuk penyelidikanku." Hagen tersenyum dingin. Namun perkataan pewawancara juga membuktikan bahwa apa yang dikatakan Hagen itu benar. Hal ini membuat beberapa rekan di tempat kejadian memandang pewawancara dengan mata yang aneh. Pewawancara juga sepertinya merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan langsung menjadi marah dan bergegas menuju Hagen. Melihat wawancara akan berubah menjadi adegan perkelahian, Cui Siwan hanya bisa berteriak dengan marah, "Cukup sudah, duduklah untukku." Pewawancara hanya bisa menatap Hagen dengan tajam, lalu duduk kembali. Cui Siwan hanya ingin bawahannya mempermalukan Hagen, dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu tidak pantas, tetapi dia tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, yang membuat Cui Siwan merasa sedikit marah. "Nak, kamu tidak cocok bekerja di perusahaan kami. Kamu bahkan tidak mau menunjukkan identitasmu. Keluar, dan jangan datang ke sini lagi." Pewawancara lain melihat wajah Cui Siwan sedikit marah, dan langsung menegur Hagen. "Ada karyawan sepertimu di perusahaan berskala besar, itu benar-benar perlu diperbaiki." Hagen mencibir, bangkit dan berjalan keluar. Dia tidak benar-benar ingin bekerja di sini. Tapi saat Hagen bangun dan hendak keluar, tiba-tiba seorang pemuda jangkung berjas dengan wajah tegas masuk. Pemuda itu membawa sedikit keagungan, dan dia melirik Hagen begitu dia memasuki pintu. Hagen juga menatap pemuda itu, lalu dia akan pergi. Tapi siapa sangka dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, "Kamu adalah Hagen." Hagen memandang pemuda itu dengan curiga, dan sedikit mengangguk, dia tidak mengenal orang di depannya. Tetapi jika orang tua Hagen ada di sini, mereka pasti akan mengenal satu sama lain. Orang di depan mereka adalah orang yang mengusir orang tua Hagen saat mereka pergi ke Villa Panlongan. Bo Xing. Setelah Cui Siwan melihat pemuda ini, dia segera berlari dengan patuh, dan kemudian menjelaskan, orang ini bernama Hagen. Dia datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Karena dia tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami menolaknya. Tinggalkan dia. Setelah pemuda itu mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap Hagen lagi, lalu berbalik dan hendak pergi. Bo Xing, dia adalah tahanan reformasi melalui kerja yang baru saja keluar dari penjara. Cui Siwan menghentikan pemuda itu dan berkata. Pria muda itu berbalik perlahan, menatap Cui Siwan dengan mata dingin. "Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" Cui Siwan yang mengejutkan ini, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, "Jangan berani, jangan berani." Bab 80. Pria muda itu berbalik dan pergi. Cui Siwan dan kedua pewawancara semuanya tercengang, menatap Hagen dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana Hagen bertemu dengan manajer umum perusahaan. "Hagen, bagaimana Anda mengenal saya, Tuan Xing?" Cui Siwan bertanya dengan wajah bingung. "Apakah dia manajer umum perusahaan ini?" "Saya tidak mengenalnya." Hagen menggelengkan kepalanya. Hagen tidak mengenal pemuda ini, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi pemuda ini telah melihat Hagen, dan dia juga melihat Hagen mengikuti kasih sayang Suyuki. Nama pemuda itu adalah Xing Jun. Dia adalah mahasiswa internasional yang lulus dari Universitas Stanford di luar negeri. Setelah bekerja di grup Su, dia telah digunakan kembali. Dan Xing Jun ini juga menyukai Suyuki dan mengejar Suyuki, tapi Suyuki belum setuju.
Setelah Su Wenzong memberikannya kepada perusahaan Suyuki, karena Suyuki tidak mengelolanya, dia memindahkan Xing Jun menjadi manajer umum Xinyu Daily Chemical Co., Ltd., yang bertanggung jawab penuh atas operasi dan manajemen perusahaan. Xing Jun ini memang memiliki kekuatan, dia telah mengelola perusahaan dengan tertib dalam waktu singkat, dan juga menjadi anak perusahaan Su Group yang paling menguntungkan. Alasan mengapa Xing Jun bekerja sangat keras adalah untuk membuat Suyuki menyukainya, tetapi ketika dia tahu bahwa Suyuki berkencan dengan seorang anak seperti Hagen yang berada di penjara, perubahan besar terjadi di dalam hatinya, dan dia ingin merebut Su Yuki dari Hagen. Sekarang Hagen benar-benar datang ke perusahaan untuk wawancara, tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama Hagen tetap di perusahaan, dia akan memiliki banyak cara untuk membuat Hagen mundur, dan dia bahkan dapat memprovokasi hubungan antara Hagen dan Suyuki. Ini benar-benar aneh. Cui Siwan mengerutkan kening, tetapi manajer umum telah berbicara, dan dia, seorang manajer departemen, tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia hanya bisa berkata kepada Hagen, Anda melalui prosedur masuk, dan kemudian saya akan mengirim seseorang untuk membimbing Anda untuk membiasakan diri dengan perusahaan. Sekarang Cui Siwan tidak berani menyusahkan Hagen untuk saat ini, dia tidak tahu apa hubungan antara Hagen dan Xing Jun. Hagen juga agak aneh, dia tidak mengerti apa itu Tuan Xing, mengapa dia ingin menjaga dirinya sendiri, sepertinya dia mengenal dirinya sendiri. Mungkinkah Suyuki tahu bahwa dia datang ke perusahaannya untuk wawancara, jadi dia secara khusus bertanya kepada manajer umum? Hagen sedikit mengernyit dan memikirkannya, mengikuti gadis di kantor dan berjalan keluar, dan dibawa untuk menjalani prosedur masuk. Sial, kamu adalah tahanan reformasi melalui kerja paksa. Aku sangat sial karena sudah lama berbicara denganmu. Sungguh sial. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan seperti ini. Begitu Hagen keluar, dia dimarahi oleh pemuda berkacamata itu. Hagen memandang pemuda itu, awalnya dia mengira pemuda ini baik, tetapi dia tidak ingin menjadi pria yang berpikiran rendah. Tuan Chen, tolong ikut saya ke sini. Prosedur masuknya memerlukan kartu identitas. Sudahkah Anda membawanya? Gadis yang keluar bersama Hagen bertanya pada Hagen. Oh, aku membawanya. Hagen menyerahkan kartu identitas itu kepada gadis itu, dan tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu bahwa gadis itu sengaja menanyakan pertanyaan ini, hanya untuk memberitahu pemuda itu. Benar saja, ketika pemuda itu melihat Hagen telah lulus wawancara, matanya membelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun, Hagen tidak memperhatikannya, tetapi setelah mencibir, dia mengikuti gadis itu dan langsung pergi. Saat Hagen melamar pekerjaan, di kantor manajer penjualan, San Xiaomeng berkata kepada Cui Siwan dengan marah, "Ada apa denganmu? Bukankah kamu bilang tidak ingin merekrutnya? Sekarang dia sudah direkrut, di masa depan jangan ganggu aku sampai mati, ayahku pasti akan membiarkanku membawanya bekerja setiap hari. Bisakah kamu menyalahkanku? Siapa yang tahu apa hubungan anak itu dengan Tuan Xing? Tuan Xing merekrutnya secara langsung. Apa yang bisa saya lakukan?" Cui Siwan juga berkata dengan wajah tidak senang. Bab 81. Bukankah kamu memberitahu Bos Xing bahwa dia adalah seorang tahanan di kamp kerja paksa? San Xiaomeng terus bertanya. Tentu saja saya mengatakannya. Mata Tuan Xing hampir membuat saya takut setengah mati. Jika saya berani berbicara terlalu banyak, saya mungkin tidak akan dapat mempertahankan posisi saya sebagai manajer. Sekarang setelah Cui Siwan memikirkan mata Xing Jun, dia merasa takut. Apakah orang ini benar-benar mengenal Tuan Xing? San Xiaomeng mengerutkan kening. Mari kita lihat dulu, jika dia benar-benar mengenal Tuan Xing, kita benar-benar tidak dapat menargetkannya di masa depan, dan kamu harus membujuknya. Cui Siwan memberitahu San Xiaomeng. Kamu mengatakannya. San Xiaomeng memberinya tatapan kosong, lalu berjalan keluar. Saat ini, lebih dari selusin orang di departemen penjualan telah mengetahui bahwa manajer umum telah berbicara secara pribadi dan merekrut seorang narapidana yang pernah dipenjara. Hal semacam ini menyebar dengan cepat di perusahaan, terutama gosip semacam ini. Pria bernama Hagen ini pasti ada hubungannya dengan Tuan Xing, kalau tidak dia tidak akan diinginkan.
Orang-orang yang pernah dipenjara bisa ikut dengan kita. Kenapa aku merasa begitu menyusup? Seseorang akan datang sebentar lagi. Mari kita semua berhati-hati. Jika orang ini benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Xing, jika dia tidak hati-hati, kita akan sial. Orang-orang di departemen penjualan berkumpul untuk membahas buku itu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak perlu bekerja? San Xiaomeng keluar dari kantor dan melihat semua orang sedang berdiskusi bersama, jadi dia berteriak dengan wajah dingin. Meskipun San Xiaomeng hanyalah seorang penjual biasa di departemen penjualan, dia menggunakan otoritasnya di mana-mana, bagaimanapun, Cui Xiuan adalah manajer departemen, jadi tidak ada yang berani memprovokasi San Xiaomeng. Saat San Xiaomeng berteriak, semua orang bubar, hanya seorang gadis berambut pendek yang berjalan menuju San Xiaomeng. Nama gadis ini adalah Wang Lanlan, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan San Xiaomeng. Xiaomeng, apakah Anda mendengar bahwa departemen penjualan kami merekrut seorang tahanan reformasi tenaga kerja? Saya mendengar bahwa Tuan Xing yang merekrutnya. Saya kira dia ada hubungannya dengan Tuan Xing. Wang Lanlan mengikuti San Xiaomeng dengan suara rendah. Kentut, jika dia ada hubungannya dengan Tuan Xing, dia ada hubungannya dengan Tuan Xing. Itu hanya nasib buruk. San Xiaomeng tidak percaya bahwa Hagen benar-benar ada hubungannya dengan manajer umum. Wang Lanlan terkejut, apakah kamu tahu itu Hagen? San Xiaomeng menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya tidak mengenal seorang tahanan reformasi tenaga kerja. Saya hanya berpikir bahwa orang ini baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana dia bisa mengenal Tuan Xing? Don jangan menyebarkan berita. Setelah itu, saya akan meminta manajer Cui untuk bertanya kepada Xing selalu tahu. Setelah kira-kira 1 jam, prosedur masuk Hagen selesai, dan dia pergi ke departemen penjualan setelah menerima kartu kerja. Ketika Hagen tiba di departemen penjualan, semua orang memandangnya seperti panda raksasa, yang membuat Hagen sedikit kewalahan. Hagen, selamat bergabung dengan departemen penjualan kami, kamu harus menghargai kesempatan ini di masa depan. Cui Xiuan berkata kepada Hagen dengan nada tenang. Cui Xiuan tidak berani menargetkan Hagen sampai dia tahu apakah Hagen ada hubungannya dengan Xing Jun. Hagen sedikit mengangguk. Tong Jian, kemarilah. Cui Xiuan berteriak pada seorang anak laki-laki berkacamata dengan wajah tidak dewasa. Segera bocah itu berlari, dan berkata kepada Cui Xiuan dengan patuh, Menir, apakah Anda menelepon saya? Kamu akan membawa Hagen bersamamu mulai sekarang, kalian berdua dalam satu kelompok, ingatlah untuk mengajarinya lebih banyak. Cui Xiuan berkata kepada bocah itu. Bocah itu memandang Hagen dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Kenapa, kamu tidak senang? Cui Xiuan menatap. Bocah itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, ya. Melihat bocah itu setuju, Cui Xiuan tersenyum sedikit, dan berkata kepada Hagen, pergilah bersamanya, mejamu ada di sebelahnya. Setelah Cui Xiuan selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kantor. Rekan-rekan lain di departemen penjualan memandang Hagen dengan senyum main-main di wajah mereka, dan San Xiaomeng juga diam-diam tersenyum dan duduk di kursinya. Bab 83. Hagen, perusahaan menetapkan bahwa karyawan baru harus mentraktir semua orang makan. Di mana Anda berencana mengatur semua orang? Setelah pulang kerja, San Xiaomeng menemui Hagen dan bertanya. Saat ini, semua orang di kantor memandang Hagen dan bersiap untuk makan Hagen dengan baik, karena setiap karyawan baru akan diberi makan enak. Apakah ada aturan seperti itu? Apakah ditetapkan oleh direksi? Hagen sedikit terkejut. Kakak Chen, ada aturan seperti itu. Ketika saya datang ke sini, saya mengundang semua orang untuk makan. Harganya hampir 10.000 yuan. Jika saya tidak mengundang Anda, saya khawatir saya akan memakai sepatu kecil di masa depan. Sang Tongjian mengingatkan Hagen dengan suara rendah. Hagen, karena kamu datang ke departemen penjualanku, kamu harus mematuhi aturan departemen penjualan. Aturan ini ditetapkan saat aku menjadi manajer. Cui Xiuan datang dan berkata kepada Hagen. Aturan yang kamu tetapkan? Hagen mencibir dengan dingin, maaf, aku tidak punya uang.
Jika kamu ingin makan, kamu bisa membayarnya sendiri. Kamu bukan pengemis. Apakah kamu harus mengemis untuk makan bersamaku? Setelah Hagen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi sepenuhnya mengabaikan wajah Cui Siwan yang sudah membiru karena marah. Hagen ini terlalu berlebihan. Ada apa? Apakah dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menjalin hubungan dengan Tuan Xing? Dia sangat menantang sehingga dia tidak memperhatikan menir Cui. Wang Lanlan melompat keluar dan segera berbicara untuk Cui Siwan. Itu benar, bahkan jika dia kerabat, dia tidak bisa berbicara dengan menir Cui seperti ini, dan bahkan membandingkan kita dengan pengemis. Siapa yang peduli dengan makanannya? Sepertinya dia tidak tahu seberapa bagus departemen penjualan kita, biarkan dia terlihat bagus besok. Sekelompok orang di departemen penjualan semuanya berbicara dengan kemarahan yang benar. Bahwa Sang Tongjian bersembunyi di samping dan tidak berani berbicara sama sekali. Dia sangat tertekan. Apa yang dilakukan Hagen hari ini pasti akan menarik balas dendam. Ketika mereka berada dalam kelompok, dia tidak bisa melarikan diri. HMPH, dia punya hubungan kentut. Aku sudah bertanya pada Tuan Xing. Alasan mengapa Tuan Xing menahannya hanya untuk mempermalukannya. Cui Siwan berkata dengan cahaya dingin di matanya. Dia sudah meminta Xing Jun di sela-sela, dan Xing Jun memberinya instruksi untuk membuat malu Hagen di perusahaan, meskipun Cui Siwan tidak tahu mengapa Xing Jun melakukan ini, dia tidak berani mendengarkan kata-kata menir umum. Karena Hagen tidak mentraktir tamu, orang-orang di departemen penjualan itu pergi. Saat Cui Siwan mengucapkan selamat tinggal kepada San Xiaomeng dan hendak pergi, ponsel San Xiaomeng tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari ibu San Xiaomeng. Li Fengxia melihat ibunya memanggilnya, San Xiaomeng buru-buru menjawabnya. Xiaomeng, aku punya kabar baik untukmu. Hutang yang dimiliki oleh dekorasi Fuyao semuanya telah dibayar kembali kepada kami. Perusahaan kami telah hidup kembali. Suara Li Fengxia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Benarkah? San Xiaomeng juga bersemangat, lalu mengapa Fuyao Decoration tiba-tiba mengembalikan uang itu? Kita harus membayarnya berkali-kali. Ayahmu telah menanyakannya, dan Tuan Hu yang berbicara, dan dekorasi Fuyao sangat ketakutan sehingga dia segera memberikan uang itu. Kata Li Fengxia. Lin Tianhu? San Xiaomeng terkejut, keluarga kami tidak ada hubungannya dengan dia, dan kami bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa Guru Hu membantu kami? Saya juga bertanya-tanya. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Siwan menggunakan hubungannya untuk membantu kami menemukan solusi. Saya ingin tahu apakah Siwan mengenal Tuan Hu, atau teman-temannya, jadi saya akan menelepon Anda dan bertanya. Jika Siwan benar-benar membantu, lalu kamu meneleponnya malam ini dan kita makan bersama. Li Fengxia bertanya. Aku akan bertanya padanya, aku akan menutup telepon dulu. San Xiaomeng menutup telepon. Ada apa? Sepertinya membuatmu bahagia. Cui Siwan bertanya dengan curiga saat melihat kegembiraan di wajah San Xiaomeng. Bab 83. Hagen, perusahaan menetapkan bahwa karyawan baru harus mentraktir semua orang makan. Di mana Anda berencana mengatur semua orang? Setelah pulang kerja, San Xiaomeng menemui Hagen dan bertanya. Saat ini, semua orang di kantor memandang Hagen dan bersiap untuk makan Hagen dengan baik. Karena setiap karyawan baru akan diberi makan enak. Apakah ada aturan seperti itu? Apakah ditetapkan oleh direksi? Hagen sedikit terkejut. Kakak Chen, ada aturan seperti itu. Ketika saya datang ke sini, saya mengundang semua orang untuk makan. Harganya hampir 10.000 yuan. Jika saya tidak mengundang Anda, saya khawatir saya akan memakai sepatu kecil di masa depan. Sang Tongjian mengingatkan Hagen dengan suara rendah. Hagen, karena kamu datang ke departemen penjualanku, kamu harus mematuhi aturan departemen penjualan. Aturan ini ditetapkan saat aku menjadi manajer. Cui Siwan datang dan berkata kepada Hagen. Aturan yang kamu tetapkan? Hagen mencibir dengan dingin, maaf, aku tidak punya uang. Jika kamu ingin makan, kamu bisa membayarnya sendiri. Kamu bukan pengemis. Apakah kamu harus mengemis untuk makan bersamaku?
Setelah Hagen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi sepenuhnya mengabaikan wajah Cui Siwan yang sudah membiru karena marah. Hagen ini terlalu berlebihan. Ada apa? Apakah dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menjalin hubungan dengan Tuan Xing? Dia sangat menantang sehingga dia tidak memperhatikan Menir Cui. Wang Lanlan melompat keluar dan segera berbicara untuk Cui Siwan. Itu benar, bahkan jika dia kerabat, dia tidak bisa berbicara dengan Menir Cui seperti ini, dan bahkan membandingkan kita dengan pengemis. Siapa yang peduli dengan makanannya? Sepertinya dia tidak tahu seberapa bagus departemen penjualan kita, biarkan dia terlihat bagus besok. Sekelompok orang di departemen penjualan semuanya berbicara dengan kemarahan yang benar. Bahwa Sang Tongjian bersembunyi di samping dan tidak berani berbicara sama sekali. Dia sangat tertekan. Apa yang dilakukan Hagen hari ini pasti akan menarik balas dendam. Ketika mereka berada dalam kelompok, dia tidak bisa melarikan diri. HMPH, dia punya hubungan kentut. Aku sudah bertanya pada Tuan Xing. Alasan mengapa Tuan Xing menahannya hanya untuk mempermalukannya. Cui Siwan berkata dengan cahaya dingin di matanya. Dia sudah meminta Xing Jun di sela-sela, dan Xing Jun memberinya instruksi untuk membuat malu Hagen di perusahaan, meskipun Cui Siwan tidak tahu mengapa Xing Jun melakukan ini, dia tidak berani mendengarkan kata-kata menir umum. Karena Hagen tidak mentraktir tamu, orang-orang di departemen penjualan itu pergi. Saat Cui Siwan mengucapkan selamat tinggal kepada San Xiaomeng dan hendak pergi, ponsel San Xiaomeng tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari ibu San Xiaomeng. Li Fengxia melihat ibunya memanggilnya, San Xiaomeng buru-buru menjawabnya. Xiaomeng, aku punya kabar baik untukmu. Hutang yang dimiliki oleh dekorasi Fuyao semuanya telah dibayar kembali kepada kami. Perusahaan kami telah hidup kembali. Suara Li Fengxia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Benarkah? San Xiaomeng juga bersemangat, lalu mengapa Fuyao Decoration tiba-tiba mengembalikan uang itu? Kita harus membayarnya berkali-kali. Ayahmu telah menanyakannya, dan Tuan Hu yang berbicara, dan dekorasi Fuyao sangat ketakutan sehingga dia segera memberikan uang itu. Kata Li Fengxia. Lin Tianhu? San Xiaomeng terkejut, keluarga kami tidak ada hubungannya dengan dia, dan kami bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa Guru Hu membantu kami? Saya juga bertanya-tanya. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Siwan menggunakan hubungannya untuk membantu kami menemukan solusi. Saya ingin tahu apakah Siwan mengenal Tuan Hu, atau teman-temannya, jadi saya akan menelepon Anda dan bertanya. Jika Siwan benar-benar membantu, lalu kamu meneleponnya malam ini dan kita makan bersama. Li Fengxia bertanya. Aku akan bertanya padanya, aku akan menutup telepon dulu. San Xiaomeng menutup telepon. Ada apa? Sepertinya membuatmu bahagia. Cui Siwan bertanya dengan curiga saat melihat kegembiraan di wajah San Xiaomeng. Bab 84. Siwan, apakah Anda meminta Tuan Harimau untuk membantu keluarga kami membayar tagihan? Dekorasi Fuyao telah mengembalikan semua uang kepada keluarga kami, dan perusahaan kami telah diselamatkan. Ayah saya berkata bahwa Tuan Harimau secara pribadi mengirim pesan. San Xiaomeng menatap Cui Siwan dengan penuh harap dan bertanya. Dia sangat berharap Cui Siwan benar-benar melakukan ini, sehingga orang tuanya tidak lagi menolak mereka berdua, dan status Cui Siwan di depan orang tuanya juga akan meningkat pesat, dan dia akan dapat mengenal orang-orang seperti Lin Tianhu. Karakter, itu sangat terhormat. Tuan Hu? Cui Siwan terkejut sesaat, tetapi dia memalingkan matanya dan segera menyadari, saya mengatakannya kepada Tuan Hu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Hu akan sangat efisien. Sekarang saya telah memberikan uangnya, maka aku lega. Siwan, aku tidak berharap kamu benar-benar mengenal Tuan Hu, kamu sangat baik. San Xiaomeng melompat ke arah Cui Siwan dengan penuh semangat, mencium Cui Siwan dengan keras dan berkata, ibuku berkata, hari ini sudah terlambat. Aku akan mengajakmu makan malam bersama malam ini, tapi sekarang aku ingin melihat apakah ayahku masih bisa meremehkanmu. San Xiaomeng dengan senang hati memegang lengan Cui Siwan dan berjalan menuju tempat parkir bersama. Di sisi lain, Hagen, setelah kembali ke rumah, Tang Hongying bertanya dengan penuh semangat, Hagen, bagaimana wawancaranya?
Posisi apa yang kamu atur? Bu, wawancaranya berhasil, saya menjadi penjual, gajinya bagus. Hagen tersenyum ringan. Hei, ini sangat bagus. Saya langsung menjadi penjual. Ini adalah kredit Xiaomeng. Ketika kami punya waktu, keluarga kami akan berterima kasih. Saya lega Anda memiliki pekerjaan formal. Senyum puas muncul di wajah Tang Hongying. Melihat ekspresi bahagia ibunya, Hagen tidak mengatakan apa-apa. Hagen, cuci dan ganti pakaianmu. Kami akan pergi makan malam nanti. Paman San menelepon dan meminta kami makan malam bersama. Chen Baoguo masuk dari luar dengan ponselnya, dan berkata setelah melihat Hagen. Baoguo, mengapa Fu Hai mengundang kita makan malam? Masuk akal kalau dia menemukan pekerjaan untuk Hagen, jadi kita harus mengundangnya. Tang Hongying bertanya dengan bingung. Tampaknya hutang perusahaan Fu Hai telah lunas, dan perusahaan telah hidup kembali. Kata Chen Baoguo. Bagus sekali, memang benar orang baik mendapat hadiah. Ketika Tang Hongying mendengar ini, dia juga senang untuk San Fu Hai. Setelah mendengar ini, Hagen sedikit tersenyum, dan pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Dia awalnya ingin menelepon Lin Tianhu untuk menanyakannya, tetapi dia tidak berharap anak ini menjadi sangat efisien. Sepertinya Lin Tianhu harus maju untuk meminta tunggakan, yang semuanya adalah uangnya sendiri. Hotel Regal, San Fu Hai sangat senang karena dia secara khusus memesan meja di sini. Anda harus tahu bahwa San Fu Hai sudah lama tidak makan di sini, karena harganya terlalu mahal, dan perusahaannya penuh dengan hutang, jadi dia tidak punya niat datang ke sini untuk makan. Hotel Regal ini luar biasa. Apakah ini pertama kalinya saya makan di sini? Melihat hotel megah di depannya, San Xiaomeng sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Ini juga milik keluarga Su. Omong-omong, kita semua adalah bos yang sama. Jika saya makan di sini, saya bisa mendapatkan diskon 20% dengan kartu kerja saya. Cui Siwan berkata dengan bangga. Ya, kami datang ke sini untuk makan, dan itu bisa dianggap menghasilkan pendapatan untuk bos. San Xiaomeng meraih tangan Cui Siwan dan masuk. Ketika mereka datang ke kamar pribadi, dua orang membuka pintu dan masuk. Saat ini, San Fu Hai dan Li Fengxia telah tiba. Halo Paman, halo Bibi. Setelah Cui Siwan melihat San Fu Hai dan Li Fengxia, dia menyapa mereka dengan sopan. Baiklah, Li Fengxia buru-buru bangkit, Siwan, cepat duduk, mereka semua anggota keluargaku, kenapa kamu begitu sopan? Bab 85. Pada saat ini, San Fu Hai juga sedikit tersenyum, Siwan, datang dan tetaplah di sampingku, dan kita akan minum 2 minuman lagi nanti, urusan perusahaanku, terima kasih. Sikap San Fu Hai terhadap Cui Siwan berubah 180 derajat, yang membuat Cui Siwan langsung membengkak. Paman, kenapa kamu sopan padaku tentang masalah sepele seperti itu, bukankah itu hanya masalah satu kalimat? Selain itu, kita adalah keluarga. Saat Cui Siwan berbicara, dia duduk di samping San Fu Hai. Meskipun Cui Siwan tidak melakukan hal ini, tetapi karena semua orang mengira dia melakukannya, maka dia akan mengikuti arus, dan kebetulan bisa menunjukkan kekuatannya. Siwan, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu dan Tuan Hu saling kenal. Kamu tidak tahu bahwa bos perusahaan dekorasi Fuyao mengirimiku uang, dan dia tampak seperti seorang cucu, jadi dia hampir berlutut untukku. Itu sangat keren. Itu. Ketika San Fu Hai memikirkan adegan itu, dia sangat bersemangat. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun, berpura-pura menjadi cucu orang lain, dan diperlakukan seperti seorang kakek. Saya khawatir perasaan ini tidak akan pernah terlupakan dalam hidupnya. Paman, katakan saja padaku apa yang terjadi di perusahaan di masa depan, jangan lihat aku sebagai manajer departemen kecil. Ada hal-hal yang tidak bisa aku tangani di Hongcheng. Cui Siwan mengucapkan kata-kata besar tanpa malu-malu, sama sekali tidak takut tidak terungkap, karena tidak ada dari sedikit orang di sini yang mengenal Lin Tianhu, atau bahkan bertemu dengannya, jadi siapa yang bisa mengeksposnya. Oke. Mulai sekarang, perusahaan paman akan mengandalkanmu, dan aku hanya akan memiliki Xiaomeng sebagai putri. Segala sesuatu di masa depan akan menjadi milikmu. San Fu Hai sekarang mengenali Cui Siwan dari lubuk hatinya.
Paman, jangan khawatir, aku akan memperlakukan Xiao Meng dengan baik. Cui Xiuan mengangguk dengan penuh semangat, hatinya dipenuhi kegembiraan. Oke, aku lapar. Kalian berbicara, aku akan mati kelaparan, cepat makan. San Xiaomeng menyela percakapan keduanya, cemberut dan berkata, tunggu sebentar, saya sudah memberitahu keluarga Paman Chen, mereka akan segera datang. San Fuhai menghentikan San Xiaomeng. Apa yang kita minta mereka lakukan saat kita makan malam keluarga? Itu menyebalkan. Ketika San Xiaomeng mendengar bahwa keluarga Hagen akan datang, ekspresinya menjadi jelek. Kamu nak, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Paman Chen menyelamatkan nyawa ayahmu? San Fuhai menatap San Xiaomeng, dan kemudian melanjutkan, bagaimana wawancara Hagen hari ini? Paman, lalu Hagen berhasil dalam wawancara. Sebagai manajer departemen, saya masih bisa melakukan hal kecil ini. Cui Xiuan langsung memuji kesuksesan Hagen dalam wawancara. Xiuan, aku benar-benar menyusahkanmu. San Fuhai menatap Cui Xiuan dengan penuh terima kasih. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka, dan keluarga Hagen masuk. Maaf, aku sedikit terlambat. Melihat San Fuhai dan yang lainnya datang lebih awal, Chen Baoguo berkata dengan nada meminta maaf. Pemimpin regu tua, tidak apa-apa, kami baru saja tiba, cepat dan duduk. San Fuhai buru-buru menyapa Chen Baoguo dan yang lainnya untuk duduk. Setelah Hagen melihat bahwa Cui Xiuan juga ada di sana, dia merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Cui Xiuan memandang Hagen dengan main-main, dan berkata dengan senyum dingin, Hagen, kita bertemu lagi dan memintamu untuk mentraktirku, tetapi kamu melarikan diri. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagiku dan Xiaomeng untuk melakukan ini? Setelah Cui Xiuan selesai berbicara, Chen Baoguo langsung menatap Hagen dengan tatapan bertanya. Tang Hongying bertanya, Hagen, ada apa? San Fuhai juga menatap Cui Xiuan dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Hagen ini, wawancaranya berhasil. Ada aturan di departemen penjualan kami bahwa karyawan baru harus menjamu tamu untuk makan malam, tapi dia bilang dia tidak punya uang dan melarikan diri, yang membuatku dan Xiuan merasa malu. San Xiaomeng menatap Hagen dengan marah dan berkata, Bab 86. Hagen, begitu. Chen Baoguo bertanya dengan wajah dingin saat mendengar ini. Ayah, aku. Diam. Chen Baoguo memotong Hagen, dan berteriak dengan keras, keluarga kami miskin, tetapi kami tidak terlalu miskin sehingga kami tidak mampu membeli makanan. Jika seseorang membantu Anda harus mematuhi aturan mereka dan membalasnya. Apakah kamu tidak mengerti? Bagaimana kamu akan bergaul di perusahaan di masa depan? Chen Baoguo meraung dengan marah, tapi Hagen tidak mengatakan sepatah kata pun. Pemimpin regu tua, anak ini Hagen juga berusaha untuk menghemat uang. Sungguh masalah besar. Jika Anda tidak mengundangnya, tolong jangan undang dia. Makanan hari ini adalah ucapan selamat kepada Hagen atas keberhasilannya di wawancara. San Fuhai buru-buru mencoba memuluskan semuanya, dan dia tidak bisa membiarkan Chen Baoguo dan Hagen bertengkar. Paman, sebenarnya, Xiaomeng dan aku tidak kekurangan makanan Hagen, alasan utamanya adalah membiarkan dia meningkatkan hubungannya dengan rekan-rekannya, sehingga kita bisa mulai bekerja di masa depan. Apa yang dikatakan Cui Xiuan membuat Hagen semakin pelit? Ya, masalah ini adalah kesalahan Hagen. Saya akan memintanya untuk menebusnya besok. Aturan perusahaan tidak dapat dilanggar dari sini. Chen Baoguo memandang Cui Xiuan dengan nada meminta maaf dan berkata, Kurasa begitu. Tidak perlu besok. Setelah makan malam, aku akan menghubungi beberapa rekan di perusahaan dan kita akan pergi bernyanyi bersama. Hagen akan membayar uangnya. Aku akan menjelaskan kepada orang-orang di perusahaan. Cui Xiuan berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Chen Baoguo mengangguk berulang kali. Xiuan, kondisi rumah Paman Chenmu tidak terlalu bagus, kamu harus lebih memperhatikannya, kamu tidak bisa menghabiskan lebih banyak uang. San Fuhai berkata kepada Cui Xiuan, Jangan khawatir, Paman, harganya tidak 2 atau 300. Cui Xiuan sedikit tersenyum. Fuhai, ini target Xiaomeng, kan? Dia benar-benar bakat yang tampan, dan dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Chen Baoguo mengikuti San Fuhai untuk memuji Cui Xiuan.
Tidak, semua hutang perusahaan saya akan dikembalikan. Berkat dia, Ziwan bertemu Lin Tianhu dari Hong Cheng, dan Lin Tianhu meminta uang itu kembali dengan satu kata. San Fuhai juga penuh senyuman, dia cukup puas dengan menantu Cui Ziwan sekarang. Setelah Hagen mendengar ini, dia terkejut sesaat, dia tidak tahu kapan Cui Ziwan bertanggung jawab untuk mendapatkan kembali uang perusahaan San Fuhai. Lin Tianhu? Chen Baoguo tercengang, apakah itu gangster terbesar di Hong Cheng? Lebih baik tidak mengenal orang seperti ini, jangan melihat keagungan saat ini, cepat atau lambat dia akan sial. Chen Baoguo dulunya adalah pegawai negeri, jadi dia memandang rendah Pang. Paman Chen, apa yang kamu katakan tidak benar. Suatu kehormatan besar untuk mengenal guru Hu di Hong Cheng. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Seperti putramu, aku khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengenal guru Hu seumur hidupnya. Di masa depan, Anda tidak mengatakan hal-hal seperti itu, agar tidak menimbulkan masalah. Cui Ziwan sangat marah dengan kata-kata Chen Baoguo, jadi dia berkata dengan dingin. Setelah Chen Baoguo mendengarkan, dia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Pemimpin pasukan lama, masyarakatnya berbeda sekarang, dan ada beberapa hal yang harus kita pertahankan dengan situasi ini. San Fuhai berkata dengan enteng. Chen Baoguo masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia tidak menyukai orang-orang seperti Lin Tianhu. Itu sebabnya Hagen tidak berani memberitahu orang tuanya bahwa dia berkenalan dengan Lin Tianhu. Jika orang tuanya tahu, mereka bahkan mungkin tidak menginginkan putranya. Di meja anggur, Cui Ziwan telah minum dengan sikap arogan, merasakan perasaan tersanjung oleh orang lain. Hanya saja dari awal hingga akhir, Hagen tidak minum, juga tidak menawarkan cangkir kepada Cui Ziwan, yang membuat Cui Ziwan merasa sedikit tidak senang. Hagen, kamu Pak Tua, kenapa kamu tidak tahu cara minum? Cui Ziwan bertanya pada Hagen dengan sinis. Hagen sedikit tersenyum, bukannya aku tidak tahu cara minum, karena bagiku, tidak ada perbedaan antara anggur dan teh. Lebih baik minum teh, dan kamu bisa menghemat uang. Bab 87. Cui Ziwan terkejut sesaat, lalu tertawa keras dan berkata, apa maksudmu, kamu bisa minum dengan sangat baik, bukan? Aku tidak pernah mabuk, kata Hagen datar. Pada saat ini, Cui Ziwan tiba-tiba menjadi tertarik, oke, mari kita bandingkan keduanya. Saya belum pernah bertemu lawan saat minum, jadi saya bisa bersenang-senang hari ini. Seperti yang dikatakan Cui Ziwan, dia meminta pelayan untuk membawakan sekotak anggur putih. Hagen, kapan kamu bisa minum minuman keras? Jangan bicara omong kosong, ada orang luar di sekitar, apa yang bisa dipamerkan? Tang Hongying sedikit mengernyit. Bu, jangan khawatir, aku punya rasa proporsional, Hagen menghibur ibunya. Chen Baoguo juga ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh San Fuhai, pemimpin regu tua, ada baiknya anak muda untuk berani. Anda lupa bahwa kami sering memperebutkan minuman di ketentaraan, biarkan mereka anak muda bermain. Melihat ini, Chen Baoguo tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa menatap Hagen tanpa daya. Ziwan, kamu banyak minum, biarkan Hagen memesan, tapi jangan minum terlalu banyak, biarkan panas. San Fuhai tahu bahwa Cui Ziwan banyak minum, Cui Ziwan pernah minum lebih dari 1 kati minuman keras, dan dia bisa naik taksi pulang sendiri. Paman, jangan khawatir, aku akan minum 2, biarkan dia minum 1. Cui Ziwan membuka botol wine sambil berbicara, dan mulai menuangkan wine ke dalam cangkir. Cangkir ini terlalu kecil, ambil 2 mangkuk besar. Hagen berkata kepada pelayan. Cui Ziwan terkejut sesaat, dan menatap Hagen dengan heran. Kamu tidak tahu cara minum dari mangkuk? Hagen bertanya dengan senyum tipis. Bagaimana mungkin, bahkan jika aku meniupnya dengan botol, aku tetap sama. Cui Ziwan mencibir. Menurutnya, Hagen sengaja berpose untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Semakin Hagen seperti ini, semakin membuktikan bahwa dia tidak bisa minum. Segera, mangkuk besar dibawa, dan ada sebotol penuh anggur di setiap mangkuk. Katakan padaku, bagaimana kamu meminumnya? Cui Ziwan memandang Hagen dengan provokatif dan bertanya. Aku takut masalah, jadi aku melakukannya. Setelah selesai berbicara,
Hagen meminum seluruh mangkuk minuman keras sekaligus. Melihat ini, semua orang terkejut. Chen Baoguo sedikit mengernyit, matanya dipenuhi dengan kesusahan dan berkata, Hagen, apakah kamu minum? Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Jangan berani. Ayah, aku baik-baik saja. Hagen tersenyum pada Chen Baoguo, lalu membalikkan mangkuk, memandang Cui Xiwan dan berkata, sekarang giliranmu. Cui Xiwan mengerutkan kening, dia benar-benar tidak menyangka Hagen akan berani meminum semua anggur sekaligus, meskipun dia memiliki kapasitas yang baik untuk alkohol, tetapi cara minum ini benar-benar takut merusak tubuhnya. Jika kamu tidak bisa meminumnya, jangan meminumnya. Seperti apa? Melihat Cui Xiwan sedikit malu, Chen Baoguo memberi Cui Xiwan langkah dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak minum, maka itu membuktikan bahwa kamu pengecut. Hagen memandang Cui Xiwan dengan provokatif. Menasihati? Ketika Cui Xiwan mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya belum pernah dinasihati sebelum minum. Setelah selesai berbicara, Cui Xiwan menutup matanya dan meminum semangkuk anggur. Setelah meminumnya, wajah Cui Xiwan langsung memerah. Hagen mengambil botol anggur dan menuangkan 2 mangkuk anggur lagi. Hagen, sudah cukup, melihat ini, Chen Baoguo bangkit dan berteriak pada Hagen. Hagen tidak berbicara, tetapi menatap lurus ke arah Cui Xiwan, matanya penuh provokasi. Jangan khawatir tentang itu, mari kita terus minum. Saat ini, Cui Xiwan hanya merasa marah dan berteriak keras pada Chen Baoguo. Mata Hagen sedikit menyipit, dia mengambil anggur, dan meminumnya lagi dalam satu tegukan. Ketika minuman keras tiba di perut Hagen, itu tidak berbeda dengan air, kekuatan spiritual dalam tubuh Hagen menyerap minuman keras. Melihat Hagen meminum semangkuk anggur putih lagi dalam sekali teguk, semua orang terkejut. San Xiaomeng menarik Cui Xiwan dan berkata, jika kamu tidak bisa meminumnya, kami tidak akan meminumnya. Dia tidak takut memakai sepatu dengan kaki telanjang, jadi kami tidak bisa dibandingkan dengannya.